kaki. Karena alat gerak pasif dan aktif kita yaitu apa? Pasif dan aktif Tulang kita dan otot. tulang dan otot. Iya. Tangan kita kalau tidak punya tulang, tidak punya otot, itu tidak akan bergerak. Ya, kita bisa bergerak atau berpindah tempat atau berubah posisi itu karena kita yang pertama punya alat gerak pasif, yaitu tulang. Ya, kemudian yang menunjang kedua yaitu otot. Kita bisa bergerak karena ada otot yang menempel pada tulang. Ya, jadi itu dua unsur penting yang ada pada tubuh kita yang dapat menyebabkan kita bergerak. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Kita udah belajar tentang hewan yang amfibi dan apa tuh vertebrata itu ada jenisnya itu apa dan vertebrata itu jenisnya apa? Oh iya, Ciri-cirinya maksudnya. itu kalau di IPA, kalau di tematik kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan salah satu olahraga. Kegiatan apa? Bersepeda. Iya, bersepeda. Yang mana sepeda ini lebih sehat daripada naik motor. Kenapa? Karena alasannya? Apa alasannya? Karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Iya, sehingga dia atau Mengurangi sepeda itu polusi. tidak mengeluarkan polusi. Yang kedua, kenapa sepeda lebih sehat daripada motor? Karena Karena malah mengeluarkan polusi, tapi kalau sepeda menyehatkan kita dan tadi udah. Tadi udah sama Arya. Yang kedua, apa? berpolusi. Kalau kita naik sepeda, kita bergerak atau tidak? Bergoes. Kakinya iya. Kalau naik sepeda, itu organ gerak kita itu bisa bergerak ya. Kaki kita menggoes. Ya. Kemudian itu dari kegiatan bersepeda ya. Jadi seluruh organ gerak kita itu bergerak dan itu bisa menyehatkan tubuh kita. Ya. Salah satu manfaat dari bersepeda apa teman-teman? Bisa membakar kalori. Iya, membakar kalori. Kemudian apa tadi yang di awal Pak kurang dengar? Menghilangkan stres. Iya, menghilangkan stres. Yang tadi kita bahas pertama, menghilangkan stres karena kegiatan bersepeda itu menyenangkan teman-teman. Apalagi bersepedanya bisa misalkan bersama ayah bunda, atau bersama adik, atau bersama teman-teman. Jadi ketika dalam perjalanan kita bisa mengobrol, atau ketika beristirahat kita bisa mengobrol. Ya, itu kegiatan sepeda yang menyenangkan sehingga dapat menghilangkan stres. Kemudian yang kedua dapat membakar kalori sehingga menurunkan resiko terkena penyakit diabetes atau penyakit gula ya. Kemudian yang ketiga manfaat selanjutnya dari bersepeda yaitu apa teman-teman? Menguatkan otot-otot paha, betis, tangan, kaki dan yang lainnya. Jadi itu teman-teman ya, banyak sekali manfaat dari bersepeda. Ya, apakah teman-teman suka bersepeda? Suka, tapi sepedaku hilang. Alhamdulillah ya. Yaitu kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan bersepeda. And now please open your thematic book to page 63. Berapa? 6. Open your thematic book to page 63. 63. Itu. Right. Oh, bola. Ada gambar bola. Ya, teman-teman. Finish. Sudah dibuka? PB2. Ya, pembelajaran 2. Di situ ada gambar apa, Arya? Bola. Orang sedang menendang bola. Siapa yang sedang menendang bola? Beni. Udin. Yang menendang. Oh, B. Ceritanya itu yang menendang Beni ya. Kalau yang Udin
Udin itu yang menjadi Kebalik, kiper. Pak. Kalau kata aku kebalik, Pak. Yang Namanya. kacamata Udin. Ya. Ntar, Pak. Ntar, aku lihat dulu, Pak, ke awal, Pak. Ya, teman-teman. Di situ ada Oh iya. Udin dan Beni yang sedang bermain bola. Pak Akbar mau tanya, siapa di sini yang suka main bola? Aku. Goib, Pak. Bisa Aku suka. Semuanya Betul. pasti suka ya, mungkin kecuali Ahwat ya. Pak Akbar mau tanya kepada teman salah satu ya. Aku. Apa alasan teman-teman menyukai sepak bola? Karena orang sepak bola Udah itu dipelajari, Pak. karena sepak bola itu seru bisa meningkatkan apa tuh kecepatan. Menyenangkan, Pak. Ya, menyenangkan, kemudian menguji kecepatan, kemudian apalagi Hairul? Menguji konsentrasi, Pak. Bisa juga, kemudian Yang jadi melatih kiper tuh kerja konsentrasi bola. Kekuatan badan kalau Nah. menjadi Iya, Melatih kemudian bisa kerjasama. juga melatih kerjasama. Kenapa bisa melatih kerjasama? Karena sepak bola ini dilakukan oleh sendiri atau banyak orang? 11 Banyak, orang. Pak. Iya, 11 ya kalau sepak bola ya. Jadi bukan Satu sendiri. timnya Ya. 11. Jadi di sini menguji kerjasama. Apakah satu pemain bisa bekerja sama dengan pemain yang lainnya atau tidak? Ya. Jadi itu juga bisa melatih untuk sikap kerjasama. Selain menyehatkan badan, ya, karena itu semua organ gerak, kita bergerak ya dari kaki, tangan, dan yang lainnya itu bergerak, ya. Kemudian, tadi sudah dijawab ya, kegiatan yang nampak atau terlihat pada gambar di atas adalah sedang bermain sepak bola. Sebelumnya Pak informasikan jika suaranya putus-putus atau tidak jelas, teman-teman boleh memute suaranya terlebih dahulu ya. Kemudian kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Bola. Iya, alatnya bola. Kemudian organ gerak kita menggunakan apa pada Kaki. kegiatan sepak bola? Kaki. Kaki dan tangan. Iya, kalau tangan hanya untuk Kiper. iya, itu ya. Kalau kiper Kemudian, dua-duanya, Pak. ya. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut di mana kira-kira? Lapang. Lapangan. Kalau di dalam rumah, Tolong. aman tidak? Bandara, Pak. Di dalam rumah nanti kelamaan. Iya, di dalam rumah itu tidak aman, teman-teman. Ya, jadi tempat yang paling Dalam cocok bandara, untuk bermain sepak bola adalah lapangan yang luas. Ya, Jalan raya, Pak, tuh. Jalan raya. kalau jalan raya, teman-teman, itu kan bukan untuk bermain bola, itu untuk lalu lalang Itu mobil. jalan komplek, Ya, Pak. kecuali Jalan komplek tuh, Pak. sudah tidak berfungsi jalan itu ya. Coba. Biasanya apa saja yang teman-teman harus lakukan sebelum melakukan kegiatan sepak bola? Pemanasan. Pemanasan. Terus pemanasannya biasanya dalam bentuk apa? Ataukah lari? Ataukah pemanasan seperti senam tadi? Lari, Pak. Banyak Benar, ya Pak. ininya ya. Kali 3 kali, Pemanasannya ya. Lari 3 kali, Pak, atau 2 kali. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Kak Iru bilangnya sulit. Tolong. di sini ada teks ya. Halaman 63. Pak Akbar yang membacakan, teman-teman boleh mendengarkan ya. Selesai membantu mengemas lada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Ya, hasil panen kali ini sangat bagus. Bentuknya bulat dan besar. Ya, jadi di situ ada Beni yang membantu Pak Anto. Membantu merupakan salah satu perbuatan yang baik ya teman-teman ya. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus. Sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak. Ya, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Itu canda Beni ya. Ah, bisa saja kamu ini, Ben. Sahut Pak Anto.
Kamu sedang bermain bola? Ya. Tanya Pak Anto. Ya. Tentu senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh. Sahut Benny. Ya. Nah, di situ permainan bola memerlukan banyak gerakan. Teman-teman pasti di sini sudah mengetahui semua. Gerakan apa saja? Seperti berjalan, kemudian berlari, kemudian menendang, melempar, ya. Hampir semua bagian tubuh aktif, ya. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, ya. Baik itu otot ataupun tulang bekerja dengan baik, ya. Tapi ada resikonya, Pak. Coba teman, ya segala sesuatu pasti ada resikonya ya. Coba kamu amati aktivitas teman-teman sehari-hari. Saat teman-teman berjalan, mengapa kaki bisa bergerak? Karena kaki mempunyai otot dan tulang. Iya, itu saling mendukung ya, jadi bisa bergerak. Mengapa juga tangan bisa berayun? Karena ada otot di Sama ya, bisa memegang dan menggenggam. Itu karena ada otot dan tulang di dalam tubuh kita, ya. Dan senyawa Ya, dalam otot tersebut ada senyawa kimia yang dapat membuat otot itu bergerak sendiri, ya. Beda dengan tulang. Kalau tulang tidak ada ototnya, berarti dia tidak bisa bergerak, ya. Karena tulang itu merupakan alat gerak pasif, artinya tidak bisa bergerak sendiri. Nah, kemudian kayak mainan, Pak. Ya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kenapa bisa memiliki kesamaan? Salah satu contohnya, hewan apa yang memiliki kesamaan organ gerak dengan manusia? kelinci. Saya kelinci, ya. Kemudian kuda dan yang lainnya. Babi. What? Babi kan Kan kaki ya. Kalau misalkan dengan ikan sama atau beda? Beda. Beda, karena kalau manusia salah satu organ geraknya yaitu kaki. Kalau ikan bergerak dengan sirip. Iya betul, bergerak dengan sirip. Teman-teman boleh amati gambar rangka manusia. Silakan diamati terlebih dahulu. Pak, ada tulang ekor, Pak. Wah, tulang ekor, guys. Kalau tulang ekor Pak, Ini belum terlalu lengkap ya. Nanti Pak Akbar akan ini kan. pantesan lawan garis tulang ekor. Teman-teman pernah melihat gambar ini atau kerangkanya di sekolah? Pernah ada Ya, di sekolah kita ada ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah ke sekolah, nanti teman-teman boleh praktek menggunakan alatnya ya. Jadi teman-teman mengenal secara langsung. Boleh dilihat di situ, tengkorak yang mana, kemudian tulang selangka, ya, tulang selangka, ini tulang selangka, ini tulang ini ada belikat, tulangnya, Pak. ya, ini belikat. Jari kita ada tulangnya teman-teman. Kan ini bisa bergerak karena ada tulang dan otot. Kalau hanya daging, ya tidak akan bisa seperti ini, ya. Nah, di tangan kita juga di sini lihat ada dua. Ada tulang pengumpil dan tulang hasta ya. Di sini tulang rahang bawah. Ini ada tulang leher. Ya. Leher kita juga ada tulangnya, teman-teman. Kemudian ini tulang telapak ya. Tulang telapak. Ada lagi tulang jari tangan. Nah, di kaki kita ada tulang
kering sama tulang betis. Ya. Ada juga tulang pergelangan kaki. Nah, di lutut kita ada tulang tempurung lutut, ya. Ada tulang paha. Kemudian ke atasnya lagi ada tulang belakang atau vertebrata. Kemudian tulang panggul, ya. Ini ada sedikit tambahan dari Pak Akbar untuk materinya. Ini harus ditendang. Ada gugur bunga. Jamiliku ikan baur biru terbang. Ada apa? Ikan baur biru. Kaki kering bukan malu. Tulang keringnya itu di sini dan ada. Mati bagian kaki. Ini ada sedikit tambahan ya. Ini tentang sistem gerak manusia. Terlihat screen-nya? Ya. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian rangka. Teman-teman bisa sambil baca di sini ya. Bahwa pengertian rangka adalah rangka merupakan alat gerak pasif pada manusia, ya. Mengapa dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena rangka hanya berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Ya, jadi rangka itu juga termasuk alat gerak pasif seperti tulang ya. Karena dia hanya tempat melekatnya otot. Kemudian komponen yang bisa menggerakkan rangka adalah otot itu sendiri, ya. Itu pengertian rangka. Jadi rangka merupakan alat gerak pasif pada manusia. Ini fungsi rangka, coba boleh dibacakan. Zeus, baca boleh yang pertama. Sebagai alat gerak pasif, ternyata rangka juga memiliki fungsi yaitu sebagai figur memberi bentuk atau postur tubuh. Dilanjutkan Sultan, nomor 2. Tempat melekatkannya otot rangka. otot. Kemudian Hairul baca yang ketiga. Tempat melekat udah ya. Lindung organ bagian dalam yang umumnya bersifat lunak. Selanjutnya Nurjana. Bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Kemudian Syifa. Tempat pembentukan kalsium. Iya, kalsium itu baik untuk tulang dan gigi. Selanjutnya Arya. Tempat pembentukan sel-sel darah. Kemudian Zulfahmi. Mampu. Terakhir kan, Pak? Sebelum terakhir, mampu menyimpan Energi berupa lemak dalam sumsum kuning. Dalam sumsum kuning. Terima kasih. Halafi terakhir. Berperan dalam proses imunologis. Terima kasih. Nah, ini ya. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita, teman-teman. Jadi, dibagi menjadi 2, ya. Yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, di sini ada pembagiannya ya. Kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia. Sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang.
Ya, teman-teman boleh sambil perhatikan ya. Nanti seperti biasa di akhir akan ada pertanyaan. Ini gambar rangkanya ya. Serta tulang-tulangnya. Ini yang pertama kerangka aksial. Ini bagian tulang-tulangnya. Tuh lihat. Berfungsinya untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Itu fungsi dari kerangka aksial. Ya. Ada beberapa tulang yang termasuk tulang aksial, diantaranya satu, tulang tengkorak. Tulang tengkorak yang mana? Teman-teman tahu ya, yang di atas. Kepala. Kemudian tulang belakang atau vertebrata. Kemudian tulang rusuk dan tulang dada. Teman-teman fokus ya. Airu. Tulang rusuk. Kemudian 7 pasang tulang rusuk sejati atau true ridge. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, false ridge. Maksudnya Dan apa, Pak? 2 pasang tulang rusuk melayang. Ya, nanti kita bahas ya untuk itunya. Tulang rusuk palsu itu apa, Pak? Nanti di akhir ya. Kita baca dulu. Kemudian anggota gerak atas. Anggota gerak bawah. Tulang panggul, kemudian 2 tulang usus, Tulang usus. 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk atau pubis. Kemudian, tulang usus, tulang maluan bentar ya Pak, bentar dulu. Aku tahu tulang. Cium. Itu ya beberapa tulang yang ada pada kerangka akasial. Manusia. Ya, nanti yang tadi kita dibahas belakang ya. Kemudian ini tulang tengkorak. Tulang tengkorak. Ini serem, Pak. Ada tengkoraknya tuh ya teman-teman, bisa lihat. Tulang tengkorak Serem, Pak. tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama ya. Di dalam tengkorak ini ternyata ada 22 tulang yang bergabung. Rahang. Kecuali Rahang, Pak. bagian rahang atau mandibula. Bukan mandibola ya, tapi mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dalam melindungi organ. Ya, melindungi organ dalam seperti otak dan mata kita yang dilindungi oleh tengkorak. Ya. Bagian-bagian pada tulang tengkorak ini terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Ini tulang tengkorak. Kemudian, ini tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Ya. Kalau kita jatuh kena tulang ekor nanti langsung buta. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas, teman-teman. Tulang belakang ini ada 26 ruas ternyata. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya. Leher. Ada berapa ruas leher? 7. Kalau bagian dada atau punggung? 12. 12. Pinggang ada 5. Sakrum ada 1. Kemudian tulang ekor ada 1. Ini kan, Ya, Pak, ini yang ada warna tulang ekor pink ya. kan, Pak? Kemudian ini tulang rusuk dan tulang dada. Buat itu, Pak. Fungsinya apa, Ria? Melindungi organ jantung. Iya, untuk melindungi organ jantung. Dan paru-paru. Jantungnya itu ada di dalamnya ya. Jadi dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Jantung. Kemudian tulang rusuk bergabung dengan tulang dada. Karena dihubungkan oleh tulang rawan. Yang bernama apa, teman-teman? Kosta. Iya, kosta. Jadi tulang rusuk itu bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Kemudian ini kerangka apendikular. Boleh tolong dibaca, Arya? Fungsi utama dari kerangka apendikular
adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikuler diantaranya adalah anggota gerak atas, anggota gerak bawah, tulang panggul. Ya, jadi fungsi utama dari kerangka apendikular adalah sebagai penggerak tulang ya. Nah, ini kerangka apendikular. Ada berapa ini yang termasuk? 3. Ada 3. Ada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Ya, nanti teman-teman akan mengetahui anggota gerak bagian atas itu yang mana saja, gerak bawah yang mana saja, dan tulang panggul yang mana ya. Bahkan kita masih segini, Pak. Berarti tulang yang tadi, Pak, apa namanya, Pak? Tulang punggungnya masih pendek dong. Tulang ini, tulang belakang. Ini Iya, tulang tulang belakang. anggota gerak atas. Berarti ada di mana ini? Tangan. Ya, lihat di situ ya. Ada di sini, kemudian ada tulang telapak tangan. Kalau kita terkilir berarti begini dong, di sini dong. Boleh tolong dibacakan Sultan. Pergi-pergi Pak, jalan-jalan dia Pak, tuh lihat Pak. Oh, Sultan belum. Sultan sudah siap. Traveling. Tangan. Yang tangan atau lengan Pak? Iya. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, humerus, pengumpil radius, dan hasta ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal. Baca semuanya, Sol. Nih, tulisan-tulisan ini, Semuanya, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya. Itu ya, tulang gerak atas yaitu tangan atau lengan ya. Kemudian yang selanjutnya anggota gerak bawah, tentu teman-teman sudah tahu, yaitu kaki ya. Coba Zulfahmi boleh tolong dibaca. Anggota Ini gerak tempurung lutut. manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, femur, betis, fibula, dan tulang kering, tibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang Kering. metatarsal. Ya, teman-teman. Tulang kering itu apa sih, Pak? Teman-teman lihat di situ ya, bagian kaki. Lihat. Tulang kering itu tuh yang bikin yang kata Ardi, kalau kita ditendang bakalan bumbu kayak Itu bagian-bagian tulang yang ada di kaki. Teman-teman bisa lihat bagiannya. Tulang Ya, paha. tulang lengan atas itu yang kalau yang A masih yang ini ya, masih yang gerak atas. tahu kan Kemudian tulang kering? kalau di bagian kaki lihat ada tulang paha. Teman-teman tahu di situ tulang paha ya. Bisa sambil memegang ininya paha teman-teman. Di situ ada tulang paha. Kemudian tempurung lutut sudah tahu ya. Kemudian ada tulang betis. Teman-teman tahu betis kan? Nih, Pak. Ya, masih tapi di bawah lutut ya. Di bawah tempurung lutut. Kemudian ada tulang kering yang di kaki ini, ya. Biasanya atau tibia. Nah, yang selanjutnya tadi apa? Tulang kering itu apa? Nanti Pak jelaskan di akhir ya. Kita ini dulu Berarti satu semua lagi. tulang basah dong. Tidak seperti itu ya tulang kering ini. Yang selanjutnya yaitu Tulang panggul. tulang Panggul. panggul. Coba tolong dibaca. Nih. Tulang panggul nih. Zeus. Tulang panggul atau gelang panggul
untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Bagian-bagian tulang panggul terdiri atas. Sudah? Wah, ternyata sudah habis, teman-teman. Ya. Wah. Tulang panggul ini. Nah, di sini ternyata tadi Arya ya, tulang kering adalah tulang terbesar kedua yang terletak di tungkai kaki yang menghubungkan antara lutut. Tahu kan tadi lutut ya? Yang menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Itu disebut tulang kering. Jadi dia menghubungkan, kan teman-teman sudah tahu ya, tempurung lutut ini ke bawah itu ada tulang. Selain ada tulang betis, ada tulang kering yang menghubungkan antara tempurung lutut dan pergelangan kaki ya. Oh. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sambil kita baca lagi pengertian rangkanya, kemudian teman-teman sudah ini ya sedikit lebih memahami ya tulang-tulang ya. Di kepala kita ini ada tulang apa? Ada tulang rahang, ada Tengkorak. ada tengkorak. Iya, ada tengkorak. Kemudian apa? Di sini ada apa di sini? Di mana? Di mana? Di mana? Ini rahang Tulang rahang. rahang bawah. Kemudian Rahang akah. yang di sini apa? Itu tulang. Udah tadi ya. Selang, selangka ya. Rusuk. Kemudian yang di bawahnya ini tulang Belakang. Yang belakang. beli. Ini Ada. ini kan ya. Tulang belikat yang ada di bawah tulang selangka nih teman-teman ya. Kelihatan nih gambarnya ya. Tulang rahang atas. Teman-teman boleh sambil memegang tulangnya ya agar teman-teman tahu namanya. Kemudian tadi di sini ya tulang selangka. Kemudian tulang belikat. Kemudian di tangan kita ada tulang lengan atas. Ini ya. Tulang lengan atas. Kemudian ada di tangan kita ini ada dua tangan. Ini ya. Ada dua tangan. Yang pertama tulang hasta. Yang kedua tulang Alhamdulillah. pengumpil. Kalau di sini tulang apa? Tadi masih ingat nggak? Tulang telapak. Iya, tulang telapak tangan ya. Kalau di sini tulang jari, betul ya. Kemudian ada tulang panggul, tulang belakang teman-teman bisa lihat ya. Ada di kaki, sebelum kaki ada tulang paha. Kemudian setelah paha ada tulang apa? Tulang kering. Sebelum tulang kering tadi apa? Tulang tempurung lutut. Iya betul, tulang tempurung lutut. Setelah tulang tempurung lutut ada tulang Kering. belum kering. Baru betis. Ya, betis. Kemudian kalau tulang kering tadi tulang apa? Tempurung lutut. Tulang Tulang paha. tulang kering. Pengertiannya tadi apa? Yang Pak Akbar bacakan? Tulang kering adalah tulang Tulang yang yang menghubungkan dengan pergelangan kaki. Menghubungkan apa? Tulang dengan pergelangan kaki ya. Tulang yang menghubungkan bisa bergerak. Bukan? tulang yang menghubungkan antara tempurung lutut
dan Dan pergelangan kaki. kaki. Coba diulang sekali lagi. Apa pengertian tulang kering? Yang menghubungkan tempurung lutut ke pergelangan kaki. Iya, betul. Ya, itu disebut tulang kering. Yaitu sebutannya tulang kering. Kemudian, tadi Arya bertanya tentang tulang apa ini? Rusuk palsu ya? Iya. Maksudnya, tulang rusuk palsu yaitu tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Itu maksud dari tulang rusuk palsu ya. Kemudian ada tulang rusuk melayang. Maksudnya itu tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya, yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk atasnya. Teman-teman bisa lihat di situ tulang rusuk itu ya. Di situ ada yang bertemu, ada yang tidak bertemu. Kalau tadi tulang rusuk palsu, itu ujungnya melekat ya pada tulang rusuk di atasnya. Itu kalau yang palsu. Kalau yang melayang, apa yang melayang? Tulang rusuknya tidak bertemu. Itu ya harus diingat ya. Kalau tulang rusuk palsu itu tulang rusuk yang ujungnya melekat dengan tulang di atasnya. Itu kalau yang palsu. Kalau yang melayang, tulang rusuknya itu tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ya. Abang. Nanti kalau Pak Akbar tanya satu-satu, pastikan teman-teman sudah paham ya. Tulang apa misalkan yang Pak Akbar pegang. Ya. Oke, ada waktu 8 menit lagi. All students, do you have any question for our material today? No. Jadinya kalau tulang keringnya itu patah, ininya itu terhubungnya, jadinya nggak bisa jalannya. Iya, itu dapat menghambat perjalanan atau aktivitas berjalan kita ya, karena tidak bisa terhubung dengan baik kalau misalkan retak atau patah. Pasti tidak bisa berdiri dengan tegak ya. Oke? Hadit ya? Kenapa Hadit? Hadit mana? Tadi siapa yang ingin bertanya? Aku sudah ya, Pak. Hamzah? Adit. Hadit Pak yang ingin bertanya. Yang lain boleh dimutuli suaranya ya, Pak Akbar biar jelas. Alhamdulillah ada Miko. Silakan Hadit. Main games, Pak. Games? Iya, Pak. Games. Guys, Pak Akbar Hadit mau bertanya. Panggil dia. Nanti games hari ini kan belajar sama Pak Akbar sampai siang. Nanti di pembelajaran lain akan ada game. Hari ini tadi kita nyanyi dulu ya. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ilham mengacungkan tangan. Kenapa Ilham? Do you have any question for me? Kalau tidak ada, nanti Pak Akbar yang bertanya ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Akbar mau bertanya sama Alhamdulillah ada 16 orang di sini. Pak Akbar mau tanya sama Pak Akbar mau dengar suara Bintang. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam, Pak. Bintang yang menjawab ya. Pak Akbar mau tanya sama Bintang. Coba tolong Bintang sebutkan 2 tulang yang ada pada gerak atas ya. Tulang gerak atas. Nih, tulang gerak atas yang di tangan kita. Ada tulang apa saja, Bin?
Alhamdulillah. Ya Pak, pertanyaannya Pak. Ini di tangan kita ada beberapa tulang ya yang tadi sudah kita sebutkan dan sudah kita pegang. Ada tulang apa saja, Bin? Tulang bob. Coba yang Pak Akbar pegang ini tulang apa nih? Jari. Iya, tulang jari. Kemudian satu lagi. Tulang apa ini, Bin? Telapak itu Pak. Iya, tulang Telapak. telapak. Oke, terima kasih Bintang. Sekarang Pak Akbar mau tanya sama Gatan. Assalamualaikum, Gatan. Waalaikumsalam Pak. Pak Akbar mau tanya, coba tolong Gatan sebutkan dua macam tulang yang ada di alat gerak bawah atau kaki kita. Ada tulang apa saja menurut Gatan? Dua saja. Tulang apa? Tulang kering. Tulang kering. Kemudian? Lagi-lagi di belakang gua ada gambar, guys. Tulang One more. tempurung lutut. Iya, betul. Ada tulang kering dan tulang tempurung lutut. Sekarang Pak Akbar mau tanya sama Kaisan. Is there Kaisan? Oh, ada Pak. Kaisan nggak ada. Ada ya. Ada ya? Oh, ada. Mantap. Kaisan, Pak Akbar mau tanya, apa yang dimaksud dengan tulang kering? Tulang kering ada. Tulang Apa Kaisan? Tulang kering adalah Kaisan, are you ready? Okay, if you know ready, silakan Pak Akbar pengen tanya kepada Syahla. Assalamualaikum Syahla. Syahla, boleh menjawab pertanyaan yang tadi untuk Kaisan. Apa yang dimaksud dengan tulang kering? Tadi kita sudah bareng-bareng ya membacanya. Syahla, boleh diaktifkan suaranya ya. Oh yes. Okay. Syahla, Ya Pak. apa yang dimaksud dengan tulang kering yang ada di kaki kita nih? Tulang tibia. Ya, atau tibia. Kira-kira tulang kering itu menghubungkan antara tulang apa dan tulang apa? Menurut Syahla, tulang kering bisa Syahla pegang di kaki Syahla. Di situ ada tulang kering. Kira-kira itu menghubungkan tulang apa dan tulang apa? Tulang lutut dan Ya, tulang tempurung lutut dan telapak kaki dan tulang iya pergelangan kaki. Oke, terima kasih Syahla. Sekarang Pak Akbar mau tanya satu lagi ya. Pak Akbar pendengar suara Miko. Assalamualaikum Miko. Pak. Is there Miko? Miko. Apa? Aku dengar kok. Kau boleh diaktifkan suaranya Miko. Mau. Oke, kalau Miko belum siap, Pak Akbar mau ke Ilham, boleh?
Boleh. Ilham. Coba Pakar mau tanya tadi yang tentang tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang. Coba satu aja Ilham. Apa yang dimaksud dengan tulang rusuk palsu, Ilham? Ya, tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya ya. Itu tulang rusuk palsu. Jadi tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya ya. Kemudian terakhir, Zulfahmi, kalau tulang rusuk melayang maksudnya apa Zulfahmi? Tadi kalau yang ya Belakangnya melekat. Melekat. ada lagi? Oke, Pak bantu ya. Tulang rusuk yang melayang itu dia adalah tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya. Ya, jadi tulang rusuk melayang ini tulang rusuk yang ujungnya tidak bertemu dan tidak melekat pada rusuk di atasnya, ya. Itu yang dimaksud dengan tulang rusuk melayang. Oke, kelas, because time is up. I think that's all for today for thematic. See you on Monday, ya. Untuk tematiknya. Untuk pembelajaran kedua nanti kita akan lanjut pukul 9.35 ya teman-teman, nanti boleh Mama ya Bu ya. kamar mandi dulu, persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Jam berapa? 9.25 35 ya. Ya, I think that's all for today for thematic. Let's close our study by reciting Hamdalah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akbar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.